Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Miranda Gustian. Pada kesempatan kali ini saya ingin eh, mempresentasikan makalah saya mengenai earnings management atau manajemen laba. Pada pembahasan ini terdiri dari beberapa subtopik. Subtopik yang pertama yaitu konsep laba dalam akuntansi. Subtopik yang kedua itu mengenai konsep manajemen laba. Yang ketiga itu motivasi perusahaan dalam melakukan manajemen laba, dan yang keempat itu mengenai pola dalam melakukan manajemen laba. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan atau membahas konsep laba dalam akuntansi. Tujuan utama dalam laporan keuangan adalah menyampaikan informasi bagi pihak yang berkepentingan sehingga mereka dapat mengambil keputusan dan juga bisa memperkirakan bagaimana kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Nah, pentingnya untuk mengetahui konsep laba ini berkaitan dengan ekonomi dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui konsep laba itu sendiri. Penentuan konsep laba juga penting karena nilai perusahaan itu terkait dengan laba saat ini dan juga laba yang akan datang. Konsep laba menurut akuntansi itu memandang laba sebagai hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam satu periode. Laba akuntansi ditentukan dengan menghitung selisih antara pendapatan yang dihasilkan dengan beban yang dikeluarkan terkait dengan pendapatan tersebut. Proses pengidentifikasian antara biaya dengan pendapatan ini disebut matching concept. Nah, perbedaan perbedaan laba akuntansi dengan laba ekonomi itu terletak pada ketepatan pengakuan dan pengukuran. Dalam akuntansi dikenal istilah realization principle, yaitu menyatakan bahwa laba diakui ketika proses menghasilkan laba itu telah terjadi atau transaksi pertukaran telah terjadi. Transaksi pertukaran ini merupakan dasar akuntabilitas dan menentukan waktu pengakuan serta berapa pendapatan yang akan dicatat. Laba akuntansi ini berkaitan dengan pengukuran laba berdasarkan pasar, pengembalian saham, dan respon harga sekuritas saham terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Baiklah, selanjutnya itu mengenai bagaimana konsep laba ini, penggunaan konsep laba ini. Mengapa itu penting untuk mendefinisikan konsep laba itu? Karena laba digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, lalu laba juga dijadikan tolak ukur kinerja suatu perusahaan. Laba menjadi dasar dalam penetapan dividen, dan juga laba menjadi panduan bagi manajer dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, selanjutnya itu kita harus memahami terlebih dahulu definisi pendapatan dan beban itu apa. Menurut FASB, pendapatan merupakan arus masuk atau peningkatan lainnya dari aset suatu entitas atau kombinasi keduanya selama periode pengiriman barang yang diproduksi, memberikan layanan, atau melakukan kegiatan lain yang merupakan operasi entitas yang sedang berjalan. Nah, untuk beban itu merupakan arus keluar aset atau timbulnya kewajiban, atau kombinasi keduanya selama periode pengiriman barang yang diproduksi, memberikan layanan, atau melakukan kegiatan yang merupakan operasi entitas yang sedang berjalan. Selanjutnya itu mengenai pengakuan pendapatan. Kapan pendapatan itu dapat diakui oleh perusahaan? Menurut GAAP, pendapatan itu diakui ketika memenuhi dua kondisi berikut. Yang pertama itu pendapatan telah diperoleh. Pendapatan dikatakan telah diperoleh ketika perusahaan telah melaksanakan aktivitas untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Yang kedua, pendapatan telah direalisasi atau dapat direalisasi. Realisasi berarti produk atau layanan itu telah diberikan sehingga kas itu dapat diperoleh atau dapat diklaim. Nah, kemampuan perusahaan dalam pengakuan pendapatan itu bergantung pada kemampuannya untuk mengukur pendapatan dan juga bebannya. Masuk ke subtopik yang kedua, yaitu konsep manajemen laba. Jadi manajemen laba ini merupakan tindakan manajer untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Manajer berusaha untuk menaikkan atau menurunkan laba karena manajer percaya bahwa laba tersebut akan mempengaruhi keputusan investor dan juga kreditor.
Nah, manajemen laba dalam artian seperti itu dapat dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen itu terkait dengan pemilihan kebijakan akuntansi yang digunakan. Nah, dalam artian ini manajemen dapat memainkan komponen dalam discretionary accruals yang ada pada laporan keuangan untuk menentukan besaran laba. Sedangkan manajemen laba dalam artian luas itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manajer, yaitu berupa peningkatan atau penurunan laba terhadap unit yang menjadi tanggung jawabnya, itu sebagai upaya menyajikan laba yang diinginkan tanpa memberi dampak jangka panjang terhadap unit tersebut. Penilaian kesesuaian teknik manajemen laba ini tergantung pada tujuannya. Dalam beberapa kasus teknik manajemen laba itu sesuai dengan GAAP. Manajer sering memilih kebijakan akuntansi yang dapat memaksimalkan laba dan juga nilai pasar perusahaan. Secara umum, teknik-teknik ini melibatkan seperti masalah pengakuan dan pendapatan, termasuk memperkirakan penyisihan piutang tak tertagih, melakukan penghapusan persediaan, mengestimasi persentase penyelesaian proyek-proyek konstruksi jangka panjang, dan juga menentukan metode depresiasi yang akan digunakan. Nah, manajemen laba ini dapat dipandang dari perspektif kontrak dan juga perspektif laporan keuangan. Menurut perspektif laporan keuangan, manajemen laba itu dilakukan oleh manajer sebagai tindakan untuk mencegah kerugian atau mencapai target laba. Hal ini karena manajer ingin menjaga reputasinya dan menghindari respon pasar negatif yang dapat menyebabkan harga saham menurun. Di sisi lain ada pandangan pelaporan keuangan di mana manajemen laba ini dianggap sebagai alat untuk melaporkan pertumbuhan laba seiring waktu. Nah, menurut perspektif kontrak, penggunaan manajemen laba itu sebagai usaha untuk mencegah perusahaan menghadapi konsekuensi kejadian yang tidak diinginkan ketika kontrak tidak lengkap. Nah, penggunaan manajemen laba ini juga memiliki sisi negatif, yaitu mengurangi manfaat laporan keuangan, terlebih jika perusahaan atau manajer itu melaporkan komponen atau melaporkan informasi itu tidak lengkap seutuhnya. Nah, kinerja manajer ini akan dipengaruhi oleh manajemen laba, sehingga hal ini dapat mengurangi risiko kompensasi. Nah, manajer dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengelola perusahaan memiliki wewenang untuk memilih kebijakan akuntansi yang digunakan. Tentunya harus sesuai dengan standar yang berlaku seperti GAAP. Nah, terkadang manajer memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemilik saham. Nah, dan juga di sisi lain manajer memiliki wewenang sebagai pengelola perusahaan dalam memilih kebijakan akuntansi yang akan digunakan. Nah, pilihan kebijakan akuntansi ini dipengaruhi oleh pasar dan kontra efisien atau oportunisme dan penolakan efisiensi pasar. Nah, manajemen laba dalam pelaksananya itu merupakan pemilihan kebijakan akuntansi yang digunakan atau upaya yang dilakukan manajer itu agar mencapai laba yang diinginkan. Nah, pilihan kebijakan akuntansi ini memiliki penafsiran yang luas. Dapat dikategorikan ke dalam dua kategori. Yang kategori pertama itu pilihan kebijakan akuntansi seperti misalnya metode amortisasi straight line atau declining balance atau kebijakan dalam pengakuan pendapatan. Kategori kedua yaitu discretionary accruals seperti misalnya provisi kerugian kredit, nilai persediaan dan waktu, biaya garansi, serta jumlah item khusus dengan persistensi rendah seperti write-offs. Nah, selanjutnya yaitu mengenai apa yang memotivasi manajer atau yang memotivasi perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Yang pertama itu ada bonus. Manajer dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai pengelola perusahaan akan diberikan bonus atau insentif berdasarkan kinerjanya. Nah, hal ini tentunya untuk mengapresiasi kerja keras perusahaan dan memberi feedback atau umpan balik karena telah menjalankan operasional perusahaan. Nah, biasanya pemberian bonus ini itu dalam jumlah yang konsisten. Nah, pemberian bonus akan semakin besar jika kinerja perusahaan baik. Nah, tentunya hal ini akan mendorong manajer atau memotivasi manajer uh, untuk menyajikan laba yang besar yang menandakan kinerja perusahaan itu baik.
Nah, selanjutnya itu ada kontra utang. Nah, pembiayaan bagi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya terkadang melibatkan pihak ketiga, misalnya itu seperti kreditor. Nah, untuk dapat meminjam dari kreditor, agar kreditor percaya dengan perusahaan, maka perusahaan biasanya meningkatkan labanya agar menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Dan juga jika perusahaan memiliki kontrak utang, ada perjanjian dalam kontrak utang itu yang harus ditepati. Misalnya seperti manajer atau perusahaan itu harus mengelola risiko keuangannya, karena jika manajer atau perusahaan itu melanggar, maka kontrak utang dapat dibatalkan. Nah, biaya biaya dalam pelanggaran perjanjian itu sangatlah besar. Nah, manajemen laba dapat dijadikan alat untuk menghindari pelanggaran perjanjian ini. Yang ketiga itu ada motivasi pajak. Nah, seperti yang diketahui, setiap perusahaan itu memiliki pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan yang diperolehnya. Nah, semakin besar pajak jika penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak itu semakin besar pula. Nah, hal ini karena pajak bersifat progresif. Oleh karena itu, manajer berupaya untuk agar pajak yang dibayarkan itu tidak terlalu besar sehingga mereka melakukan manajemen laba dengan menurunkan laba dari yang seharusnya. Atau mereka bisa melakukan penundaan pengakuan pendapatan yang berdampak pada biaya pajak yang kecil. Lalu yang keempat itu motivasinya adalah memenuhi ekspektasi investor. Nah, investor sebagai pemilik saham itu harga saham akan meningkat jika laba yang dilaporkan perusahaan tersebut melampaui dari yang diharapkan, karena investor akan beranggapan kinerja perusahaan tersebut baik. Nah, jika perusahaan mengalami sebaliknya, maka penurunan harga saham sangat mungkin terjadi secara signifikan. Tentunya ini akan menjadi motivasi bagi investor agar dapat memenuhi Tentunya ini menjadi motivasi bagi manajer agar dapat memenuhi ekspektasi investor. Nah, kelima itu ada initial public offerings. Saat initial public offerings adalah ketika perusahaan pertama kali melepas sahamnya kepada publik, atau bisa dibilang go public. Tentunya untuk menarik investor, maka perusahaan akan berusaha untuk menyajikan laba yang baik, laba yang tinggi, agar menandakan perusahaan tersebut memang layak untuk diinvestasikan modal oleh investor. Selanjutnya itu subtopik yang terakhir, yaitu mengenai bagaimana pola dalam melakukan manajemen laba. Ada 4 pola dalam manajemen laba ini. Yang pertama itu taking a bath. Jadi pada dasarnya pola ini dilakukan manajer ketika perusahaan mengalami masalah organisasi atau sedang dalam proses penataan kembali atau restrukturisasi. Manajer mungkin harus melaporkan kerugian yang besar jika mengalaminya. Pola ini dilakukan dengan harapan dapat menaikkan laba masa depan dengan mengakui kerugian periode saat ini. Akibatnya perusahaan akan melakukan penghapusan aset, mencadangkan biaya masa yang akan datang, dan peningkatan kemungkinan laba yang dilaporkan pada masa yang akan datang. Nah, selanjutnya itu ada income minimization. Pola ini dilakukan manajer ketika perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi. Jika manajer memperkirakan laba yang akan datang itu menurun, maka dapat diambil dari laba periode sebelumnya. Biasanya ini dilakukan karena alasan pajak. Agar menghindari pajak yang besar, maka manajer menurunkan laba dari yang seharusnya. Nah, ketiga itu ada income maximization. Nah, manajer melakukan pola ini saat perusahaan mengalami penurunan laba. Jadi, pola ini dilakukan agar laba yang dilaporkan itu lebih tinggi dari yang seharusnya. Dilakukan dengan misalnya mempercepat pengakuan pendapatan dan menunda pengakuan beban. Nah, beberapa alasan perusahaan melakukan ini mungkin karena saat itu perusahaan melakukan IPO atau Initial Public Offerings. Nah, agar menarik investor untuk menanamkan modalnya, maka perusahaan menaikkan laba. Yang terakhir itu ada income smoothing. Jadi pola ini diterapkan karena perusahaan ingin menstabilkan laba yang fluktuatif dan menghindari risiko yang tinggi. Manajer melakukannya dengan perataan laba, baik dengan cara meningkatkan atau menurunkan laba. Nah, baiklah sekian presentasi dari saya mengenai earnings management. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.